Mbak, sudah lengkap, Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahono dari BPSDND Provinsi Jawa Tengah, dari bidang 1, bidang sertifikasi kompetensi dan penjaminan mutu. Pada pagi hari ini saya ditugasi oleh Bapak Kepala Badan BPSDN Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan yang ada di Kabupaten Boyolali pada hari ini. Kebetulan saya mendapat tugas untuk melaksanakan evaluasi di Boyolali ini. Bapak Ibu, untuk pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan ini, kebetulan hari ini ada juga dari Pak Said, itu Kabid Penjaminan Mutu dan Kerjasama yang ada di BPSDM, yang nantinya akan menyampaikan review. Bapak Ibu, untuk evaluasi ini ada 3 tahapan. Yang pertama evaluasi pra, kemudian yang kedua evaluasi penyelenggaraan, yang ketiga dilanjutkan evaluasi pasca pelatihan. Bapak Ibu, evaluasi pra itu kami laksanakan sebelum Bapak Ibu mengikuti pelatihan. Itu ada evaluasi pra dari sarana prasarana, kemudian untuk kesiapan pelaksanaan penyelenggaraannya dan sebagainya. Kemudian evaluasi penyelenggaraan itu nyangkut Bapak Ibu selama mengikuti pelatihan, apa saja yang Bapak Ibu alami selama mengikuti pelatihan, baik buruknya atau kekurangannya, atau yang sudah baik atau belum, itu untuk meningkatkan atau ke depannya itu nantinya akan lebih baik, atau ya, kita harapkan pelatihan itu nantinya akan semakin baik. Kemudian evaluasi pasca itu nanti dilaksanakan setelah 6 bulan Bapak Ibu menjadi alumni pelatihan. Tapi juga evaluasi pasca itu kemungkinan tidak semua kabupaten kota akan dievaluasi dengan evaluasi pasca. Mungkin bisa Boyolali atau di mana, atau Sukoharjo atau di Wonogiri, mungkin akan diambil sampel-sampel. Jadi mungkin tidak semua kabupaten kota semuanya akan dievaluasi. Untuk evaluasi penyelenggaraan ini, Bapak Ibu,
tidak ada kaitannya dengan hasil atau jeripayah Bapak Ibu selama mengikuti pelatihan itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan kelulusan Bapak Ibu semua. Monggo linknya sudah di-share ke penjenengan semua atau belum? Udah, Bapak. Sudah, Bapak. Jadi kami pagi ini ditugasi untuk membimbing penjenengan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan ini. Kami mohon kerjasamanya, apa-apa yang kurang atau yang sudah baik kami harapkan diisi sesuai apa adanya dengan yang Bapak Ibu alami. Kalau yang memang sudah baik diisi baik, kalau yang kurang diisi kurang. Kalau nanti ada Bapak Ibu ada saran, kami mohon juga Bapak Ibu memberikan saran itu demi peningkatan pelatihan Bapak Ibu yang akan datang. Mungkin Bapak Ibu nantinya kalau di Kabupaten Boreal itu sudah pelatihan nantinya akan lebih baik, mungkin Bapak Ibu nanti juga akan mengalami dengan pelatihan yang lain. Monggo selamat membuka link yang sudah di-share ke penjenengan semua. Kami mohon kerjasamanya untuk mengisi apa adanya. Itu demi peningkatan penjaminan itu pelatihan yang ada di Kabupaten Kota maupun ada yang di BPSDM itu sendiri. Monggo. Mantap. Ini 3 Juni sampai 25. Ya itu diisi sesuai dengan itu juga enggak apa-apa. Sesuai 3 Juni sampai 25. Memang linknya sudah di kaminya angkat tanggalnya itu. Nanti enggak apa-apa. Untuk membuka nama dan pelatihan Bapak Ibu wajib diisi itu pilih itu ada angkatan bahwa angkatan dia angkatan 100 ya, kalau 100 diklik. Setelah Bapak Ibu mengisi angkatan juga tanggal, di situ ada poin pendaftaran, apakah pendaftaran peserta dilakukan secara online Bapak Ibu ya atau tidak. Nah, itu tinggal pencet tombol, kemudian di bawahnya pendaftaran secara daring online mudah diaplikasikan.
Kalau sudah nanti terus kemudian berikutnya kalau memang secara online merasa mudah, jadi tombol di pencet ya. Kemudian berikutnya ada overview program pelatihan. Itu ada informasi tentang tujuan sasaran pelatihan, informasi tentang kewajiban dan hak peserta, informasi jadwal, tentang syarat kelulusan peserta. Bapak Ibu, kebetulan itu Pak Said itu kasubdit saya di bidang penjaminan mutu dan kerjasama di bidang 1 di SDM Jawa Tengah. Kemudian nanti yang setelah evaluasi itu yang hadir Pak Said sendiri, itu kasubdit di bidang 1, bidang sertifikasi Komisi Penjaminan Mutu, bidang yang penjaminan mutu dan kerjasama. Jadi kalau ada yang menurut Bapak Ibu kurang baik atau kurang bagus, kami mohon Bapak Ibu isi apa adanya. Mohon maaf,
cara pengajar penyampaian atau diberi masalah WP kurang lancar atau masalah informasi jadwal kurang jelas, kami mohon Bapak Ibu sampaikan apa adanya. Itu nanti kita bisa sampaikan untuk penyelenggara setempat untuk peningkatan pelatihan-pelatihan yang akan datang. Juga penyelenggara dalam melayani Bapak Ibu ada kekurangan, kami mohon disampaikan. Tidak usah ragu, itu juga tidak ada kaitannya dengan nilai atau hasil jerih payah Bapak Ibu selama mengikuti pelatihan. Jadi tidak ada kaitannya dengan nilai kelulusan Bapak Ibu semua. Bagaimana, sudah semua? Ada sebagian yang belum, Bapak. Oh ya, siap. Tunggu. Ya, sampai dengan saat ini peserta sejumlah 30 yang sudah menyelesaikan evaluasi penyelenggaraan, 31, 32, ya. 33, 34 sudah. Sudah 36.
Ya, terima kasih. Dan saya Mas Dono. Terima kasih pada teman-teman semuanya peserta Latsar Angkatan 100 Kabupaten Boyolali yang sudah menyelesaikan tahapan evaluasi penyelenggaraan. Ini sudah lengkap 40 orang peserta yang sudah menyelesaikannya. Namun demikian kami dari BPSDM, Pak Wano dan saya, Pak Said, ingin lebih jauh lagi mengerti suasana di Boyolali selama panjenengan mengikuti Latsar. Yang pertama yang akan kami tanyakan yaitu terkait dengan akses portal. Nah, untuk itu saya mohon informasi dari masing-masing kelompok, ya. Kelompok 4 dulu, monggo Mbak Hana untuk mewakili. Portal Siptenan dan Kolobchat, Bapak. Yeah. Ini Pak, untuk Siptenan saat pagi-pagi harus absen itu kadang terkendala susah masuk, Bapak. Kalau saat waktu desain learning waktu itu, kalau saat sekarang sudah lebih baik. Untuk Kolobchat saat ini belum bisa diakses, Bapak. Gitu. Ya, terus gimana Mbak Ana? Hanya kendalanya di saat pagi hari mau melaksanakan absensi atau ada yang lainnya lagi? Enggak, Bapak, hanya itu saja, Pak. Saat desain learning, Bapak, saat fasilitas sudah baik. Matur nuwun. Ya, kelompok 3, semoga Mas Wahyu. Ya, terima kasih Bapak. Untuk portal Siptenan dan Kolobchat belum bisa diakses, tapi untuk Siptenan alhamdulillah bisa lancar, tapi dalam kondisi-kondisi kayak absen gitu memang agak sulit karena mungkin jaringannya ramai. Seperti itu Bapak. Yes, terima kasih Mas Wahyu. Untuk yang kelompok 2, monggo yang mewakili siapa? Ketua kelompok M. Monggo kelompok 2, Mbak Siti Khotijah. Halo, oke, Bapak. Untuk aplikasi Siptenan dan Kolobchat, untuk Kolobchat untuk sampai saat ini masih belum bisa diakses. Untuk Siptenan sudah lancar, alhamdulillah. Namun kadang untuk di tempat-tempat tertentu, mungkin karena jaringannya, jadi kadang agak susah untuk diakses. Oh. Mungkin itu, Bapak. Yes, terima kasih Mbak Siti Khotijah. Yang kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Monggo Mas Ari. Ya Pak, untuk Siptenan itu memang kendalanya memang hanya pas presensi. Kadang-kala itu kalau membuka memang agak sulit. Sampai kadang sampai siang kita kadang terlambat lah untuk itu. Kalau Kolobchat memang sampai saat ini untuk upload revisi LA sampai sekarang belum bisa dibuka. Belum sampai sekarang belum bisa dibuka gitu. Iya, yang Kolobchat. Itu punya LAN. Kalau untuk Mas tampilan-tampilan utamanya
konten-kontennya bagaimana? Tampilannya saya suka yang Pak, Collabjar itu lebih istilahnya lebih mudah. Ketika misalnya mengupload tugas, intinya dia itu langsung ke namanya perorangan. Kalau yang Siptenan itu kadang ada salah satu mungkin dari satu kelompok kita, ada yang keliru, itu kan banyak kelompok. Nah, makanya kadang kemarin pernah ada salah satu dari kelompok kami salah mengupload, seharusnya di kelompok 1 malah ke kelompok 2, 3, 4, 5 sampai itu. 4 gitu. Nggih. Jadi yang kadang-kadang terus jadi bingung ya peserta ya. Peserta nggih. Wis mlebu forum, apalagi kalau misalnya nguploadnya itu sudah limit waktu, ditambah bingung lagi. Nggih, Bapak. Kalau yang lainnya, Mas? Untuk yang lain, enggak ada kekurangannya, Bapak. Mungkin hanya seperti itu. Mungkin saran saya hanya kalau bisa di-upload tugasnya itu disamakan kayak Collabjar itu, Bapak. Jadi dia mudah. Nggih. Waktu yang uploadnya itu ya, tugas-tugas itu ya. Nggih. Nah, kalau menurut panjenengan selama mengikuti virtual ini, panjenengan pilih mana, Mas? Antara virtual dengan klasikal? Ya, 2 pilihan, Bapak itu. Kalau menurut saya saya lebih suka yang tatap muka, Bapak, klasikal. Klasikal. Ya, namanya tatap muka itu kan otomatis dia lebih mudah dipahami. Kalau yang virtual itu kadang terkendala sinyal pun terkadang kita melompat, kita keluar dari Zoom, akhirnya kita juga nggak tahu yang disampaikan WA-nya apa, seperti itu. Untuk kualitas portalnya gimana, Mas, menurut panjenengan? Kualitas portal dari Siptenan sudah cukup bagus, Pak. Dari tampilannya sudah cukup bagus, ya, lumayan lah. Pengisian dari presensinya juga lumayan bagus. Ya mungkin itu kadang hanya ketika presensi kadang kita sampai kita terlambat. Ya mohon untuk kedepannya jangan sampai lagi, nanti kan dikiranya kita yang absennya yang terlambat, padahal itu kendalanya memang dari sananya sendiri. Pada saat overview, apakah tidak ada penjelasan, Mas, untuk absensi bisa dilaksanakan sampai dengan pukul 9? Ya, memang sudah ada, Pak. Ketentuannya itu sudah ada. Sampai jam 9. Nah, terkadang ya memang webnya sendiri yang kadang tidak bisa dibuka sampai kadang jam 9 lebih, kadang nggak bisa. Sekarang kalau sekarang hampir sudah bisa, hampir bagus yang akhir-akhir inilah. Untuk yang sekarang. Mungkin akhir-akhir ini sudah berkurang mungkin. Karena yang kemarin-kemarin kan PKP masuk, PKA masuk. Kemudian latsar yang ada di BPSDM ada sekian angkatan, belum kabupaten yang lain. Yang mana setiap hari itu mungkin ada sekitar 8 sampai 10 pelatihan. Yang pagi itu pinginnya semuanya disiplin. Ya, jam 7 dit neiso peserta itu sudah melakukan absen. Karena kalau ditunda-tunda kadang-kadang peserta itu sering lupa. Kalau lupa itu kalau tidak ada komunikasi dengan penyelenggara bisa dianggap tidak masuk. Lah ini kan kadang-kadang peserta karena pinginnya disiplin, tapi untuk aksesnya karena terlalu banyak yang mau mengakses sehingga terhambat.
Untuk yang lainnya Mas, yang menurut panjenengan perlu ada perbaikan, kira-kira apa Mas? Untuk perbaikan ya cuma tadi Pak di upload tugasnya itu Oh, upload mungkin tugasnya ya. nggih, Kalau tolong bisa mungkin disamakan kayak kayak Collabjar yang dari Collabjar ya, LMS nggih, syukur-syukur luwih apik ya. wis sae nggih, Oke. leres. Nggih, matur nuwun Mas. Nggih, sami-sami Bapak. Eh, Teman-teman yang kami hormati, ya, dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang angkatan 100 di Kabupaten Boyolali, perlu kami sampaikan kepada penyelenggara, nanti panjenengan bisa meminta hasil evaluasinya ini sama Mas Wawono, ya, setelah diselesaikan untuk proses pembuatan laporannya. Namun demikian yang perlu kami sampaikan sampai dengan saat ini untuk angkatan 100 Latsar di Kabupaten Boyolali untuk capaian mutu, karena semua proses evaluasi, baik itu evaluasi pra, evaluasi tenaga pengajar, evaluasi penyelenggaraan, dan akhirnya nanti pada evaluasi pasca kami harapkan capaian mutunya ada di 3,5 dari skala 4. 3,5 itu kalau nilai sekitar 87,5. Tinggi sekali. Namun demikian untuk kali ini alhamdulillah Kabupaten Boyolali sudah menyelesaikan atau menyelenggarakan Latsar angkatan 100 dengan capaian mutu sebesar 3,43. Jadi ini sudah nyaris 3,5 ya. Ini termasuk tinggi juga, ini 3,43 ini, karena kalau dinilai terhadap seluruh indikator sekitar 85,64. Ya. Namun demikian, terima kasih pada teman-teman peserta Latsar yang sudah memberikan masukan terhadap penyelenggara, dalam hal ini Kabupaten Boyolali dan juga BPSDM. Yang mana yang perlu adanya perbaikan berkelanjutan yaitu di akses portal. Jadi ini untuk akses portal karena terkait dengan jaringan, ini untuk capaian mutunya masih 3,14. Tapi tidak apa-apa, 3,14. Ini untuk menambah semangat kami di dalam memperbaiki akses portalnya maupun yang lainnya. Saya kira itu Mas Wawono yang bisa kita sampaikan ke teman-teman maupun penyelenggara di Kabupaten Boyolali. Untuk itu waktu saya kembalikan ke Mas Wawono. Mas Wawono. Terima kasih Pak Said yang sudah memberikan apa-apa yang kepada peserta, juga menanyakan hal-hal yang sudah baik atau yang sudah kurang pada peserta.
Itu juga untuk peningkatan pelatihan yang akan datang. Juga terima kasih pada semua peserta atas kerjasamanya, juga penyelenggara di Kabupaten Boyolali yang sudah menyelenggarakan dengan hasil penyelenggaraannya yang sudah baik. Kami mohon dipertahankan dan ditingkatkan lagi yang kurang. Untuk para peserta, kami doakan semoga lulus semua dengan nilai yang baik semua, bagus, lulus dengan memuaskan. Itu nanti untuk hasilnya untuk kelengkapan Bapak Ibu dari DPNS ke PNS. Bapak Ibu, setelah nanti Bapak Ibu selesai melaksanakan atau selesai pelatihan ini, kembali ke instansi masing-masing, apa-apa yang sudah disampaikan atau yang ilmu yang Bapak Ibu dapatkan selama pelatihan bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu bertugas. Semoga yang akan lebih baik Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas. Dan tidak lupa kami sampaikan selama ini masih kondisi pandemi, Bapak Ibu hati-hati dan jaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah untuk protokol kesehatan. Semoga Bapak Ibu nanti pulang ke rumah sehat, tidak ada halangan apa-apa. Salam sehat untuk Bapak Ibu juga keluarga. Bapak Ibu, saya kira cukup sekian dari kami. Terima kasih atas kerjasama. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bono yang telah melaksanakan tugas dari pimpinan, yaitu tugas dari Kepala Badan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan di Latsar Angkatan 100 Kabupaten Boyolali. Ya, terima kasih Mas Bono. Terima kasih Pak Said. Ya, sami-sami. Baiklah teman-teman yang kami hormati, untuk kali ini akan kita sambung yaitu dengan review kebijakan penyelenggaraan Latsar di Provinsi Jawa Tengah. Teman-teman yang kami hormati, mohon izin untuk suara saya apakah bisa didengar dengan baik? Sudah Pak, sudah. Sudah ya, alhamdulillah kalau bisa didengar dengan baik. Baiklah, teman-teman yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wano bahwa evaluasi. Namun demikian, panjenengan selama agenda 1, 2, 3 dan terakhir seminar aktualisasi, kami mohon panjenengan tetap implementasikan yaitu aneka panjenengan, ya, karena itu aneka bekal kita
Dan untuk itu kali ini saya mohon izin share screen ya. Baiklah teman-teman yang kami hormati, untuk review kebijakan penyelenggaraan Latsar CPNS sesuai dengan peraturan LAN nomor 1 tahun 2021, yaitu bahwa yang pertama akan kami sampaikan terkait dengan dasar normatif, kebijakan penyelenggaraan Latsar, dan seterusnya. Nah, dasar hukum pelatihan Latsar yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang aparatur sipil negara, di mana untuk pelatihan ini ada di pasal 63 sampai 65, yaitu pengembangan kompetensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, ataupun di aturan perubahannya yaitu PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP 11, yaitu ada di pasal 33 sampai 37. Kemudian yang terakhir yaitu Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Perlan Nomor 1 Tahun 2021, teman-teman yang kami hormati, ini juga dilengkapi dengan keputusan LAN, yaitu Nomor 94 K-PDP-BDP.07/2021, yaitu tentang kurikulum Latsar CPNS. Kemudian keputusan Kepala LAN Nomor 93-K-PDP.07/2021, yaitu tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS. Teman-teman yang kami hormati, calon CPNS itu wajib menjalani masa percobaan, yaitu di mana masa percobaan ini itu melalui proses diklat yang terintegrasi. Jadi masa percobaan teman-teman itu hanya 1 tahun. Lain dengan tadi Mas Bawono maupun saya, pada waktu itu masa percobaannya 2 tahun. Untuk yang sekarang hanya 1 tahun. Nah, bagi instansi pemerintah itu wajib memberikan diklat bagi calon CPNS ya. Jadi panjenengan calon CPNS di Kabupaten Boyolali, maka instansi pemerintah, itu instansi dalam hal ini BKPP Kabupaten Boyolali, itu wajib memberikan diklat bagi panjenengan. Nah, syukur-syukur setelah nanti panjenengan dinyatakan lulus, panjenengan bisa mengikuti diklat. Semoga ini BKPP Kabupaten Boyolali mempunyai anggaran ya, yaitu diklat wajib bagi alumni CPNS. Itu pergubnya sudah ada, yaitu diklat Admindas, diklat administrasi dasar. Jadi teman-teman, Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh BPSDM setelah melaksanakan Latsar, maka sebelum mengikuti diklat-diklat yang lain,
mereka dipanggil untuk mengikuti diklat Admindas. Nah, ini semoga nanti kabupaten kota yang lainnya bisa bisa menyelenggarakan diklat Admindas. Nah, teman-teman yang kami hormati, dalam masa percobaan ini, Panjenengan harus mempunyai integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, serta karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dan ini panjenengan harus bisa dikuasai ini semuanya. Kemudian dalam pasal 4 Peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 dinyatakan yaitu yang pertama, setiap instansi pemerintah wajib memberikan pelatihan dasar CPNS selama masa prajabatan. Nah, ini yang tadi sudah kami sampaikan, dalam masa 1 tahun panjenengan harus sudah menerima atau sudah mengikuti Latsar CPNS. Kemudian yang kedua, apabila dalam kondisi tertentu pelatihan Latsar dapat dilaksanakan setelah masa prajabatan atau setelah masa 1 tahun dengan persetujuan tertulis dari LAN. Apa sih yang dimaksud dengan kondisi tertentu? Jadi misalnya terjadi bencana alam, bencana atau mungkin dalam bahasa kalau misalnya di aturan itu force majeure. Jadi dalam keadaan tertentu yang tidak bisa dilaksanakan Latsar, maka panjenengan bisa melaksanakan Latsar itu setelah 1 tahun lebih. Namun dengan harus dengan persetujuan tertulis dari LAN. Nah, untuk kondisi-kondisi tertentu itu tidak bisa kita menyampaikan dengan asumsi kita. Karena kondisi tertentu tersebut itu sudah ditetapkan oleh Menpan RB. Jadi di situ di Menpan sudah disebutkan dalam kondisi-kondisi tertentu, maka bisa ditunda untuk pelaksanaan Latsarnya. Kemudian yang nomor 4 yaitu bahwa panjenengan semua peserta CPNS atau CPNS itu hanya dapat mengikuti pelatihan CPNS sebanyak 1 kali. Jadi 1 kali panjenengan kalau sampai dengan akhir kelulusan panjenengan dinyatakan tidak lulus, ya sudah, wassalam. Namun demikian pada saat saya dulu bisa ada kesempatan untuk yang kedua kali. Tapi ya 2 tahun dulu. Kalau sekarang 1 tahun, kesempatannya hanya 1 kali. Jadi ya plus minusnya. Nah, teman-teman yang kami hormati, panjenengan mengikuti Latsar ini sebetulnya untuk apa sih? Jadi kompetensi yang akan dibangun itu apa? Jadi sesuai dengan harapan kita semua bahwa pelatihan dasar CPNS itu akan membentuk atau dalam rangka pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Yaitu dengan menunjukkan sikap perilaku bela negara, dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dapat mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS
dalam kerangka NKRI. Jadi panjenengan selama menjadi PNS, kami harapkan panjenengan menjadi perekat untuk kebutuhan NKRI. Jadi panjenengan tidak usah punya pikiran yang macam-macam, alor ngidul-ngitan kulon, yang penting panjenengan bisa menjadi perekat. Kemudian panjenengan juga bisa menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Nah, kalau panjenengan sekiranya belum bisa menunjukkan atau penguasaan kompetensi teknis, maka panjenengan bisa mengikuti pengembangan kompetensi teknis. Jadi bisa panjenengan nanti mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik oleh BKPB Kabupaten Boyolali maupun yang ada di provinsi. Ataupun yang ada di kementerian juga tidak menjadi apa. Karena kita sebagai ASN mempunyai hak untuk pengembangan kompetensi, yaitu 1 tahun 20 JP. Nah ini perlu kita manfaatkan 20 JP-nya ini. Walaupun untuk pengembangan kompetensi yang selama 20 JP per tahun itu tidak harus melalui diklat. Karena varian untuk pengembangan Bangkom itu ada sekitar 21 sampai 23 varian. Yaitu panjenengan bisa baca di aturannya sehingga panjenengan bisa pilih yang mana. Apabila tidak ada kesempatan untuk mengikuti diklat, panjenengan bisa lewat jalur apa. Teman-teman yang kami hormati, untuk penyelenggaraan Latsar itu bisa diselenggarakan dengan 3 metode. Yaitu yang pertama adalah metode klasikal. Namun demikian, untuk instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan dasar bagi CPNS diberikan kesempatan hanya sampai tahun 2023 kalau nggak salah untuk laksanakan klasikal. Karena sesuai dengan aturan bahwa Latsar itu diselenggarakan secara blended learning. Jadi seperti yang panjenengan laksanakan, ikuti pada saat ini, yaitu blended learning. Yaitu di mana di awal dengan pelatihan mandiri, yaitu MOOC, kemudian distance learning, yaitu ada 2 yang merupakan e-learning dan juga aktualisasi di tempat kerja. Aktualisasi di tempat kerja ini pada saat panjenengan habituasi. Kemudian pembelajaran klasikal yang 6 hari terakhir. Yang ketiga yaitu dengan model distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Nah ini akan dilaksanakan dengan tahapan yaitu pelatihan mandiri, MOOC, kemudian e-learning plus aktualisasi di tempat kerja. Jadi semuanya secara daring. Jadi seperti kemarin ya, teman-teman yang angkatan-angkatan kemarin karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk klasikal di 6 hari, sehingga selama pembelajaran itu dilaksanakan secara e-learning full. Nah, teman-teman yang kami hormati, apabila dalam penyelenggaraan Latsar ini ternyata terdapat peserta yang menyandang
atau berkebutuhan khusus, maka penyelenggara wajib memberikan pendampingan dan atau fasilitasi bagi peserta tersebut. Jadi pernah ya di tahun 2019 itu ada teman kita yang mengikuti Diklat Latsar, dia berkebutuhan khusus. Yun Sewu, mereka mengikuti dengan huruf Braille. Nah, sehingga penyelenggara juga memberikan pendampingan pada saat tertentu. Nah ini tadi sudah kami sampaikan bahwa 1 tahun masa prajabatan CPNS, maka wajib diberikan pelatihan dasar CPNS. Untuk modelnya yaitu bisa koaskal ataupun blended. Nah ini yang terkait dengan tadi teman-teman. Jadi selama panjenengan mengikuti pelatihan, maka panjenengan dilakukan proses pendampingan, yaitu dalam proses pendampingan dilakukan kegiatan penguatan jasmani, rohani, dan atau spiritual. Jadi selama panjenengan mengikuti kemarin ada binsuh ya. Nah itulah binsuh yang mendampingi panjenengan untuk kegiatan-kegiatan penguatan jasmani, rohani ataupun spiritual. Nah, kemudian untuk yang pasal 9 itu yang tadi kita sampaikan bahwa lembaga penyelenggara pelatihan dasar CPNS wajib memberikan pendampingan dan atau fasilitasi bagi peserta yang berkebutuhan khusus. Jadi peserta apabila yang berkebutuhan khusus, maka penyelenggara wajib memberikan pendampingan. Kemudian yang di pasal 10, bahwa lembaga pelatihan yang mempunyai hak untuk penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS adalah lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi, minimal B. Karena di LAN itu ada kategori A, B, C. Kemudian lembaga pelatihan tersebut yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan pelatihan dasar CPNS dengan penjaminan mutu dari LAN langsung atau juga dari lembaga pelatihan terakreditasi. Alhamdulillah BPSDM merupakan lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi oleh LAN, yaitu dengan kategori atau dengan predikat A. BPSDM Provinsi Jawa Tengah, teman-teman yang kami hormati, perlu kami sampaikan ya, bahwa BPSDM itu sudah 4 periode menyandang predikat A, yaitu 1 periode ada 5 tahun. Jadi sudah 4 kali 5 ini menyandang A. Nah, kemudian terkait dengan penjaminan mutu, seperti apa yang tertera dalam pasal 12, yaitu lembaga pelatihan yang belum terakreditasi dapat mengajukan surat permohonan penyelenggaraan dan penjaminan mutu kepada LAN atau lembaga pelatihan terakreditasi.
Jadi kemarin sebelum pelaksanaan Latsar CPNS di Kabupaten Boyolali, teman-teman dari BKPP Kabupaten Boyolali sudah menyampaikan surat permohonan penyelenggaraan dan penjaminan mutu kepada BPSDM. Kemudian kami dari bidang 1 di Subit penjaminan mutu dan kerjasama melakukan kajian terhadap permohonan maupun proposalnya. Setelah itu dilaksanakan evaluasi pra sebagai dasar pemberian izin penyelenggaraan dan penjaminan mutu. Alhamdulillah dari hasil evaluasi pra kemarin Bapak Kepala Badan menyatakan untuk penyelenggaraan di Kabupaten Boyolali diizinkan dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, yaitu harus menjaga prokes, harus distance learning, harus jaga jarak dan sebagainya dan sebagainya. Nah, alhamdulillah itu semuanya dapat dipenuhi oleh teman-teman dari Kabupaten Boyolali. Nah, sesuai dengan Peraturan LAN nomor 2 tahun 2021 tentang penjaminan mutu, BPSDM Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan penjaminan mutu terhadap proses penyelenggaraan yang ada di BPSDM itu sendiri maupun yang ada di kabupaten kota dengan penanggung jawab yaitu Kepala BPSDM, kemudian Ketua Penjaminan Mutu itu ada di Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu, dan saya sendiri sebagai sekretaris dengan pengarah, yaitu yang pertama kandidat Dr. Agung Yulianto. Beliau ini merupakan Ketua Penjaminan Mutu di UNES. Kemudian yang kedua yaitu Dr. Insinyur Joko. Beliau adalah Ketua Penjaminan Mutu Akademik di Universitas Diponegoro. Kemudian yang ketiga yaitu Dr. Alif Nurhidayah. Beliau ada widyaswara di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Jadi beliau ini bertiga merupakan komite penjaminan mutu kami yang dari unsur eksternal. Kemudian selanjutnya yaitu Kepala Bidang Penyelenggara, dalam hal ini Kepala Bidang Manajerial, itu merupakan anggota dari tim penjaminan mutu di BPSDM. Nah, ini yang nomor 2, yaitu ayat 2, Lembaga Pelatihan Organisasi melaporkan permohonan tersebut kepada LAN. Nah, ini kalau semuanya sudah lengkap, kemudian BPSDM melaporkan kepada LAN, kemudian LAN dalam waktu 15 hari kerja sebelum penyelenggaraan itu harus sudah menjawab. Kemudian surat permohonan menjadi dasar penerbitan kode registrasi alumni. Dan ini nanti berarti setelah panjenengan atau setelah BPSDM melaporkan kepada LAN, maka dalam waktu 15 hari itu sudah dijawab sehingga bisa diterbitkan registrasi dari alumni.
Kemudian yang terkait dengan kepesertaan, teman-teman, itu yang ada di pasal 18, yaitu jumlah peserta maksimal 40 orang dalam satu angkatan. Apabila lebih dari 40 orang, maka pelatihan dasar CPNS itu tetap dapat diselenggarakan dengan persetujuan tertulis dari LAN. Kemudian yang apabila kurang dari 40, maka perlu ada pertimbangan dari aspek keuangan dan kondisi lembaga penyelenggara tersebut. Biasanya di BPSDM itu apabila terjadi kekurangan peserta bisa berkolaborasi dengan kabupaten yang lain. Jadi rencana nanti ada dari Kabupaten Batang gabung dengan kabupaten yang lainnya. Itu dengan Magelang kalau nggak salah. Nah ini bisa sehingga bisa terpenuhi 40. Nah kemudian apabila dalam satu kabupaten itu ada atau menyelenggarakan peserta golongan 3 dan golongan 2 di angkatan terakhir itu bisa digabung dengan atas persetujuan dari LAN. Jadi semuanya apa-apa itu atas persetujuan dari LAN. Lebih dari 40 ada persetujuan dari LAN. Penggabungan golongan 3 dan 2 ada persetujuan dari LAN. Nah ini teman-teman yang kami hormati, desain Latsar CPNS Blended Learning, yaitu yang pertama, kemarin ya, panjenengan sudah lakukan yaitu bisa dilakukan dengan mobile learning. Jadi CPNS langsung bisa akses pembelajaran mandiri yang dikelola oleh LAN, itu dengan MOOC-nya kemarin. Itu selama 16 hari. Kemudian yang selanjutnya itu distance learning, yaitu terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja. Nah ini kemarin dikelola LAN dan juga dikelola oleh BPSDM lewat Siptenan. Kemudian yang terakhir yaitu 6 hari sebelum penutupan, peserta Latsar CPNS mengikuti pembelajaran secara klasikal. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk penguatan kompetensi teknis, bidang tugas, panjenengan bisa laksanakan di instansi masing-masing. Nah ini pada saat MOOC bisa menggunakan smartphone dengan terlebih dahulu melakukan login dan update profile. Yang selanjutnya yaitu ada video pembuka. Yang selanjutnya yaitu pada saat agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu bisa juga dilakukan lewat media yang ada, termasuk juga di evaluasinya. Nah, teman-teman yang kami hormati, ini untuk kelulusan peserta ya. Panjenengan sudah sekian hari, kurang lebih
72, 70 sekian hari, kami berharap panjenengan bisa dinyatakan lulus. Nah, panjenengan bisa dikatakan lulus, yaitu apabila teman-teman semuanya memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta. Jadi aspek penilaian ada MOC, ada evaluasi akademik, kemudian ada rancangan aktualisasi, rancangan seminar, rancangan aktualisasi, kemudian juga implementasi, kemudian panjenengan juga dinilai sikap dan perilakunya, yang semuanya memperoleh kualifikasi paling rendah, yaitu 70,01. Nah, ini yang kami dari bidang 1 tidak mengharapkan panjenengan lulus seperti itu. Kami dari bidang 1, seperti apa yang tadi disampaikan Pak Wawono, yaitu mendoakan panjenengan semua bisa dinyatakan lulus dengan kategori kualifikasi sangat memuaskan. Jadi pengalaman dari beberapa kabupaten kota, dari 40 peserta, itu banyak yang lulus dengan sangat memuaskan. Untuk kali ini kami berdoa semoga Kabupaten Boyolali untuk kualifikasi predikat sangat memuaskan ada sekitar 80%. Sehingga nanti panjenengan bisa lebih cepat kalau sudah lulus untuk proses 100%. Jangan sampai panjenengan ditunda untuk kelulusannya. Apalagi tidak lulus. Apabila panjenengan ditunda, itu ada beberapa alasan. Karena yaitu teman-teman memperoleh kualifikasi kurang memuaskan, yaitu untuk aspek penilaian, evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, dan atau evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Itu ketika evaluasi jangan sampai panjenengan memperoleh nilai kurang memuaskan. Apalagi panjenengan tidak lulus, yaitu memperoleh kualifikasi yang tidak memuaskan. Bukan kurang lagi, tapi tidak memuaskan. Kemudian memperoleh nilai sikap perilaku dengan kualifikasi kurang memuaskan atau tidak memuaskan. Ini biasanya tekoni telat. Kalau diberikan arahan oleh penyelenggara, coach maupun mentor berengkunung, sageleme dhewe di lingkungan pelatihan, ngerokok, itu semua panjenengan dinilai. Jadi semoga panjenengan kemarin, terutama yang laki-laki, selama panjenengan klasikal, tidak ada yang merokok di lingkungan pelatihan atau berbuat hal-hal yang negatif di lingkungan pelatihan. Nah, ini terkait dengan ketidakhadiran peserta yang bisa menyebabkan teman-teman semua tidak lulus, yaitu apabila jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari 6 sesi.
6 sesi. Satu sesi itu ada berapa JP? Ada yang tahu? Satu sesi itu ada 3 JP. Jadi kalau 6 sesi berarti 6 kali 3 ada sekitar 18 JP. Itu sama aja. Padahal panjenengan 1 hari itu untuk asinkronusnya hanya 3 JP. Berarti 2 hari panjenengan tidak masuk. Atau 6 sesi panjenengan tidak masuk, 18 JP panjenengan tidak hadir, maka panjenengan dinyatakan potensi tidak lulus. Nah, ini semua tidak kami harapkan ya. Panjenengan tidak hadir dalam 6 sesi atau 18 JP, atau 2 hari akumulatif panjenengan tidak mengikuti pelatihan. Nah, untuk teman-teman yang dinyatakan ditunda, itu juga diberikan kesempatan untuk remedial. Untuk proses pelaksanaan remedial itu dilakukan paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak rapat evaluasi akhir selesai dilaksanakan. Jadi insya Allah nanti siang akan dilaksanakan rapat evaluasi akhir, sehingga apabila ada yang remedial maka 15 hari ke depan dari saat ini, dari sekarang hari ini. Nah, kemudian untuk BPSDM dan juga BKPP Boyolali, apabila ada yang di remedial, maka setelah 15 hari itu melakukan rapat evaluasi akhir ulang, yaitu untuk menetapkan hasil akhir kelulusan berdasarkan hasil remedial. Kemudian setelah itu kita laporkan kepada LAN. Nah, ini kalau untuk evaluasi akademik, maka pelaksanaannya untuk yang model klasikal 3 hari sebelum penutupan. Namun demikian untuk yang model blended, yaitu sebelum pembelajaran klasikal dimulai. Jadi sebelum 6 hari terakhir itu BPSDM menyampaikan, Mbak, ini dari teman-teman angkatan 100 ada yang perlu remedi. Nah, itu panjenengan harus remedi. Apabila evaluasi rancangan aktualisasi yang remedi, maka 3 hari untuk klasikal, 3 hari setelah seminar. Ini sama dengan blended. Kemudian untuk remedial yang terkait dengan evaluasi aktualisasi, sama juga 1 minggu setelah selesai latsar. Kemudian untuk yang evaluasi PKBT, yaitu untuk klasikal selesainya aktualisasi. Kemudian yang blended sebelum pembelajaran klasikal dimulai. Jadi biasanya mentor itu memberikan nilai sebelum pelaksanaan klasikal dimulai. Nah, dari situ apabila ternyata nilai kurang memenuhi standar, maka akan dilakukan remedial. Dan remedial itu dilakukan sebelum klasikal dimulai. Nah, ini juga diberikan kesempatan untuk teman-teman yang mempunyai sikap perilaku kurang memuaskan
atau tidak memuaskan, yaitu diberikan konseling. Jadi selama PKBT nilai masuk, kemudian dinyatakan ada yang kurang memuaskan atau tidak memuaskan, maka panjenengan diberikan konseling. Nah, konseling ini diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan terakreditasi. Itu dalam hal ini BPSDM, paling lambat sampai dengan dilaksanakan rapat evaluasi akhir. Kemudian juga dilaksanakan oleh instansi pemerintah asal peserta. Itu untuk pelaksanaannya paling lambat sampai dengan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja selesai dilaksanakan. Jadi kalau kemarin mentor panjenengan memberikan nilai itu mepet dari 6 hari terakhir, maka ya panjenengan dalam diberikannya konseling mepet juga. Jadi untuk konseling itu dilakukan melalui cara pendampingan dan pembinaan sikap perilaku. Nah, kemudian untuk kode sikap perilaku ini sudah ada di Perlan, bisa teman-teman baca nanti apa aja. Yang jelas teman-teman jangan sampai mendapatkan peringatan lisan. Apalagi sampai dengan diberikan surat teguran. Dan kami tidak berharap panjenengan pun diberhentikan dengan tidak hormat dari pelatihan dasar CPNS. Kode sikap perilaku itu apa aja? Kurang lebih yaitu panjenengan membawa sajam ke tempat pelatihan, membawa obat-obatan terlarang ke tempat pelatihan. Itu kurang lebih diantaranya itu. Nah, untuk pemerintahan CPNS, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah asal peserta itu dapat memberhentikan peserta yang bersangkutan sebagai CPNS atas dasar yaitu ketidaklulusan peserta berdasarkan hasil rapat evaluasi akhir atau rapat evaluasi akhir ulang, atau pemberhentian peserta karena melanggar kode sikap perilaku. Nah, ini sekali lagi teman-teman, kami tidak mengharapkan panjenengan memberikan tambahan pekerjaan pada BPK dengan memberhentikan panjenengan sebagai CPNS. Kami tidak harap, ya, sekali lagi, kami tidak mengharapkan pejabat pembina kepegawaian Boyolali panjenengan tambahi kerjaan nih untuk memberikan atau memberhentikan panjenengan. Karena pejabat pembina kepegawaian, saya yakin tugasnya sudah banyak. Jadi sekali lagi jangan ditambah-tambahi, yaitu untuk memberhentikan CPNS. Nah, ini terkait dengan kompetensi bidang tugas, panjenengan sudah peroleh pada saat PKBT kemarin ya.
Ini tadi sudah kita singgung dalam keadaan tertentu, keadaan darurat, maka pelatihan klasikal atau pembelajaran klasikal dapat dilaksanakan secara distance learning. Nah, ini yang kami sampaikan dari awal kemarin, dari awal tadi, yaitu bahwa paling lambat 3 tahun sejak diberlakukan peraturan lembaga ini, yaitu tahun 2021, 3 tahun ke depan, itu semuanya harus sudah blended. Jadi 3 tahun sejak diberlakukannya ini, apabila lembaga pelatihan belum siap, maka bisa menyelenggarakan pelatihan secara klasikal. Namun demikian apabila sudah siap, maka dilaksanakan secara blended. Dan ke depan pun semuanya harus sudah blended, tidak ada klasikal lagi. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih bisa mengalami blended atau 6 hari klasikal, disyukuri. Karena untuk teman-teman yang kemarin, selama 76 hari virtual terus. Saya kira itu teman-teman yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kami harapkan panjenengan tidak hanya menerapkan aneka, namun demikian panjenengan harus berakhlak. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. ASN harus berakhlak. Yaitu yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Karena pada dasarnya kita semua ASN adalah pelayan. Pelayan masyarakat, abdi negara, abdi bangsa, abdi masyarakat. Jadi kita tidak bisa seperti dulu lagi yang beranggapan bahwa pegawai negeri itu bendoro, pegawai negeri itu priayi, pegawai negeri itu harus dilayani. Untuk sekarang tidak bisa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita sudah menjadi pegawai negeri, maka kita harus siap untuk melayani masyarakat. Kita harus siap untuk menjadi pembantu masyarakat. Teman-teman yang saya hormati, terkait dengan aneka maupun berakhlak, kira-kira teman-teman semua peserta latsar, sanggupkah panjenengan melaksanakan? Sanggup Bapak. Sanggup Bapak. Sanggup Bapak. Sanggup Pak. Sanggup Pak. Yes, alhamdulillah kalau panjenengan semuanya sanggup, karena itu bukan janjinya panjenengan ke saya, bukan janjinya panjenengan ke BKPP Boyolali, tapi itu janjinya panjenengan sendiri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekali lagi, aneka panjenengan pegang, panjenengan harus berakhlak. Insya Allah Indonesia ke depan akan maju. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman yang kami hormati. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ye. Monggo teman dari BKPP Kabupaten Boyolali. Waktu dan tempat kami kembalikan.
Ye, sami-sami Mbak. Mohon izin semuanya. Saya Pak. pamit. Makasih, Pak. Pak. Terima kasih. Ye. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.